Halo Bro Tua, jadi saya akan menjelaskan 4 gerak dalam fisika, yaitu gerak lurus beraturan, gerak lurus vertikal, gerak parabola, dan gerak melingkar. Jadi pada setiap bagiannya akan saya jelaskan dengan rumus-rumusnya, dan saya akan menjelaskannya dengan mudah dipahami. Jadi selamat menonton dan menyimak. Jadi untuk yang pertama saya akan membahas yaitu GLB atau gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Dalam GLB, benda tidak mengalami percepatan. Kita dapat menggunakan rumus yaitu S sama dengan V dikali T yang dapat diuraikan seperti jarak yang ditempuh sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Dan kita dapat menghitung rumus kecepatan rata-ratanya sebagai V sama dengan S dibagi T, yaitu kecepatan rata-rata sama dengan jarak total dibagi dengan waktu total. Karakteristik dari GLB, percepatannya sama dengan 0, dan grafik kecepatan terhadap waktu berbentuk garis datar. Semakin lama waktu, jarak semakin jauh secara linear. Contohnya seperti mobil yang melaju stabil dengan kecepatan yang konstan, seperti mobil maju dalam 60 km per jam di jalan tol tanpa melakukan percepatan atau perlambatan, atau juga seperti kereta cepat yang bergerak tanpa mempercepat atau memperlambat. Selanjutnya adalah gerak lurus vertikal atau GLV. Gerak ini terjadi ketika benda bergerak naik atau turun secara tegak lurus, dipengaruhi oleh gravitasi, yaitu sekitar 10 meter per detik kuadrat. Dia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu jatuh bebas dan lempar vertikal ke atas. Pada jatuh bebas, rumus kecepatan jatuh bebas sama dengan V sama dengan G dikali T, atau kecepatan benda sama dengan gravitasi dikalikan waktu, karena kecepatan bertambah tiap detik karena tarikan gravitasi. Dan untuk rumus jaraknya, kita dapat menggunakan H sama dengan setengah G dikali T kuadrat. Dapat diuraikan sebagai jarak jatuh benda sama dengan setengah dikali gravitasi dikali waktu kuadrat. Selanjutnya ada bagian kedua, yaitu lempar vertikal ke atas. Kali ini benda dilempar ke atas dengan kecepatan awal sehingga melawan gravitasi. Rumus kecepatan saat T adalah V sama dengan V0 dikurang GT, atau dapat disebut kecepatan benda saat naik sama dengan kecepatan awal dikurangi gravitasi dikalikan waktu. Semakin lama kecepatannya berkurang sehingga 0 di titik puncak. Rumus ketinggian yaitu H sama dengan V0 T dikurang setengah G T kuadrat, atau dapat disebut sebagai ketinggian benda sama dengan kecepatan awal dikalikan waktu, lalu dikurangi setengah dikali gravitasi dikali waktu kuadrat. Dan dapat juga kita menghitung rumus waktunya, yaitu rumus waktu mencapai titik tertinggi, yaitu T max sama dengan V0 per G, atau dapat diuraikan sebagai waktu untuk mencapai puncak sama dengan kecepatan awal dibagi gravitasi. Dan kita juga dapat menghitung rumus tinggi maksimumnya dengan H max sama dengan V0 kuadrat dibagi 2G, itu tinggi maksimum sama dengan kecepatan awal kuadrat dibagi 2 kali gravitasi. Selanjutnya adalah gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang membentuk lintasan melengkung seperti busur. Ini terjadi karena gerak mendatar dan gerak vertikal langsung bersamaan. Kita dapat menghitung kecepatan awalnya, yaitu terpisah menjadi 2 komponen. Komponen mendatar atau horizontal, yaitu V0x sama dengan V0 cos derajat, yang dapat diuraikan sebagai kecepatan awal ke arah mendatar sama dengan kecepatan awal dikalikan kosinus sudut lemparan. Dan komponen vertikalnya V0y sama dengan V0 sin derajat, yaitu kecepatan awal ke arah vertikal sama dengan kecepatan awal dikalikan sinus sudut lemparan. Lalu untuk waktu total pada gerak parabola, kita dapat menghitungnya sebagai berikut, yaitu T total sama dengan V0 dikali sin sudut per G, itu dapat diuraikan sebagai waktu benda berada di udara sama dengan 2 kali kecepatan awal arah vertikal dibagi gravitasi. Dan untuk jangkauan maksimumnya atau range, itu R sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 derajat
2 dari derajat kosinusnya dibagi oleh G. Itu jangkauan maksimum adalah jarak terjauh ketika benda dilempar pada sudut tertentu, yaitu kecepatan awal kuadrat dikalikan sinus 2 kali sudut lalu dibagi gravitasi. Ya, dan kita juga dapat menghitung tinggi maksimumnya, yaitu H sama dengan V0 sin dari sudut dipangkatkan 2 dibagi 2G. Itu tinggi maksimum gerak parabola sama dengan kuadrat komponen vertikal kecepatan awal dibagi 2 kali gravitasi. Lalu selanjutnya adalah gerak melingkar. Gerak melingkar terjadi pada saat bergerak pada lintasan lingkaran walaupun kecepatan linear bisa konstan. Arahnya selalu berubah sehingga ada percepatan. Kita dapat menghitung kecepatan linearnya sebagai berikut. V sama dengan kecepatan sudut dikalikan jari-jari lintasan, yaitu kecepatan linear sama dengan kecepatan sudut dikalikan jari-jari lintasan. Selanjutnya ada percepatan sentripetal yang dapat dihitung sebagai percepatan sentripetal adalah percepatan menuju pusat lingkaran dan nilainya sama dengan kecepatan kuadrat dibagi jari-jari. Dengan rumus kecepatan sentripetal sama dengan V kuadrat dibagi R. Selanjutnya adalah gaya sentripetalnya. Itu dapat ditulis dengan rumus gaya sentripetal sama dengan M dikali V kuadrat dibagi R. Yaitu gaya sentripetal adalah gaya membuat benda tetap berada pada lintasan melingkar. Rumusnya adalah massa benda dikalikan kecepatan kuadrat lalu dibagi jari-jari. Selanjutnya adalah periode atau frekuensinya. Periodenya adalah waktu yang diperlukan untuk satu putaran penuh, yaitu kebalikan dari frekuensi. Jadi kita dapat menghitung periode sebagai berikut. T sama dengan 1 dibagi frekuensi. Dan untuk rumus frekuensi adalah jumlah putaran per detik. Jadi kita dapat mencari frekuensi sebagai 1 per T. Dan kita juga dapat menghitung hubungan kecepatan sudutnya, yaitu W-nya sama dengan 2pi dikali F atau frekuensi sama dengan 2pi per T. 2pi dibagi T. Itu dapat dibilang sebagai kecepatan sudut sama dengan 2pi dikali frekuensi atau 2pi dibagi periode. Nah, jadi untuk contoh-contohnya, untuk GLB contohnya seperti mobil yang melaju pada jalan tol dengan kecepatan konstan, yaitu pada 60 km per jam. Jadi jika dia melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan tanpa melakukan percepatan sama sekali, itu dapat disebut GLB. Sedangkan untuk GLV kan ada 2. Untuk GLV jatuh bebas, dia itu jatuh seperti ini, yaitu dengan percepatan gravitasi. Contohnya seperti batu yang kita lempar ke jurang, dan juga ada bagian keduanya yaitu vertikal ke atas. Ya, jadi itu seperti saya tadi melempar botol ke atas seperti ini. Tapi itu jika botolnya saya lempar secara lurus sempurna dan jatuh dengan sempurna, itu baru dapat disebut sebagai gerak vertikal ke atas. Karena jika saya mau lemparnya melengkung, itu akan masuk pada gerak parabola seperti ini. Nah, jadi pada saya lempar sini ada gerak Y ke atas, ada gerak Y, dan juga ada gerak X ke samping sebelah sini. Jadi dia menuju titik puncak dan menuju jangkauan terjauh. Dan untuk gerak melingkar itu seperti contohnya akrobat tong setan yang ada pada ulangan sebelumnya, dan juga pada lato-lato yang diputar-putar. Jadi gerak melingkar itu seperti berputar-putar mengelilingi titik sudutnya. Seperti mungkin kita dapat mengambil contohnya bumi yang mengitari matahari. Jadi sekian dari saya, Bruto, terima kasih.